Pernah kepikiran nggak sih uang yang kita belanjakan itu sebenarnya lari kemana? Nah, kali ini kita akan coba lacak perjalanan uang itu lewat sebuah peta ekonomi yang kita bangun bareng-bareng. Oke, kita mulai dari mana? Bayangin aja, kamu baru beli sebuah kaos. Nah, transaksi yang kelihatannya simple ini jadi titik awal kita buat ngebongkar gimana cara kerja mesin ekonomi raksasa di sekitar kita. Jadi, biar kita dapat gambaran utuhnya, kita bakal mulai dari kenalan sama para pemain utamanya. Terus, kita lihat interaksi mereka dalam model yang paling simpel. Setelah itu, kita tambahin pemerintah dan dunia internasional. Dan terakhir, kita bahas kenapa semua ini penting buat kita. Yuk, mulai dari yang pertama. Oke, pertama-tama biar ngerti alurnya, kita harus kenalan dulu sama para pemainnya. Mereka ini ada di setiap transaksi loh, dari mulai kamu beli kaos sampai kamu terima gaji. Pemain pertama, ya kita semua ini rumah tangga atau RTK. Kita ini konsumen yang beli barang, sekaligus pekerja yang nyediain tenaga. Bisa dibilang kita ini mesinnya ekonomi. Selanjutnya, ada perusahaan atau RTP. Anggap aja mereka ini pabriknya ekonomi. Mereka lah yang mengubah sumber daya, termasuk tenaga kerja kita, jadi produk yang kita beli sehari-hari. Contohnya ya kaos tadi. Terus ada pemerintah nih. Nah, peran mereka ini kayak wasit dalam permainan. Mereka yang bikin aturan main, mungut pajak, dan nyediain fasilitas umum yang kita semua pakai. Dan yang terakhir, tentu aja ada dunia luar. Soalnya, ekonomi kita kan nggak jalan sendirian. Kita semua terhubung ke pasar global, tempat kita jual beli dengan miliaran orang lain lewat ekspor dan impor. Nah, semua pemain ini ketemunya di dua arena utama. Ada yang namanya pasar input, ini tempat kita ya menjual tenaga kerja kita buat dapat kerjaan. Satu lagi tuh pasar output. Ini toko-toko atau marketplace, tempat kita belanja kaos hasil kerja kita tadi. Oke, sekarang kita udah kenal semua pemainnya kan? Yuk kita lihat gimana cara mereka berinteraksi. Kita mulai dari model yang paling dasar. Cuma ada kita sebagai rumah tangga dan perusahaan tempat kita kerja. Oke, sebelum perusahaan bisa jual produk dan bayar gaji, mereka kan harus ngitung biayanya dulu. Biaya ini secara umum dibagi jadi dua jenis. Nah, di sini kelihatan jelas bedanya. Ada biaya tetap, kayak sewa pabrik, yang jumlahnya segitu-gitu aja, mau produksi banyak atau sedikit. Terus ada biaya variabel, kayak bahan katun, yang makin banyak produksi kaos, ya makin besar biayanya. Kenapa ini penting? Ya karena ini yang nentuin harga jual kaosnya nanti, dan tentunya upah yang bisa mereka bayar ke kita. Dan inilah inti dari model dua sektor yang paling dasar. Kelihatan kan ada dua arus yang berlawanan, arus barang dan jasa dari perusahaan ke kita, dan arus uang dari kita ke perusahaan sebagai pembayarannya. Ini nih jantungnya ekonomi. Jadi alurnya gini, kita kerja di pabrik bikin kaos, terus kita dibayar. Nah, uang gaji itu kita pakai buat beli kaos yang kita bikin tadi. Sempurna kan? Muter terus. Tapi, ya, di dunia nyata, ekonominya nggak sesimpel ini kan? Ada pemain ketiga yang perannya krusial banget. Jadi, sekarang kita masukin pemerintah ke dalam diagram kita. Begitu pemerintah masuk, alurnya jadi sedikit lebih ramai. Sekarang ada aliran uang baru, yaitu pajak yang masuk ke pemerintah. Dan dari pemerintah ada aliran keluar, berupa fasilitas publik, subsidi, atau gaji buat pegawai negeri. Intinya sih, pemerintah itu ngumpulin pajak dari kita dan dari perusahaan. Uang pajak itu terus diputar lagi buat bangun jalan, sekolah, bayar gaji guru dan polisi, dan kadang juga buat ngasih subsidi atau bantuan. Oke, model kita udah cukup lengkap buat satu negara. Tapi kan kita nggak hidup sendiri di planet ini. Sekarang ayo kita buka ekonomi kita dan hubungkan dengan seluruh dunia. Nah, ini dia model lengkapnya yang kita sebut ekonomi terbuka. Artinya sekarang ada interaksi dengan negara lain lewat ekspor, kita jual barang keluar, dan impor, kita beli barang dari luar. Ini yang bikin ada aliran uang keluar dan masuk negara. Simpelnya gini, waktu perusahaan kita impor kapas dari luar, uang kita keluar. Tapi pas kita berhasil jual kaos jadi ke negara lain, atau ekspor, nah uang dari luar atau devisa malah masuk ke negara kita. Oke, kita udah capek-capek bangun peta ekonomi yang rumit ini. Terus mungkin kamu nanya, emang apa pentingnya sih buat saya? Percaya deh, model ini bukan cuma gambar di buku pelajaran. Buat pemerintah, ini jadi alat buat bikin kebijakan biar ekonomi stabil. Dan buat kita pribadi, ini bikin kita sadar loh kalau setiap keputusan keuangan kita, mau itu belanja, nabung, atau kerja, semuanya punya efek berantai ke seluruh sistem.
Jadi setelah melihat semua peta ini, sekarang coba deh pikirin, posisi kamu di mana? Setiap rupiah yang kamu dapat kamu belanjain atau kamu simpan, itu ngasih getaran ke seluruh sistem ini. Kamu itu bagian yang penting banget dari roda ekonomi yang terus berputar ini.